Yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan infuset, ya. Kemudian itu sebenarnya harus dalam plastik, tidak seperti yang di sini, ya. Karena ini harus alat yang steril, ya. Inilah infuset, harusnya yang dalam plastik, tapi ini tidak disediakan. Ya mau infus betul. Infusetnya terus terbungkus dalam plastik seperti ini seharusnya. Oh, berarti tidak. Dalam plastik seperti ini. Infuset ini harus terbungkus. Kemudian ada cairan, ya. Cairan ini adalah beragam jenis, berbagai rupa. Ada yang RL, ada yang NaCl, ada yang dextrose, ada yang asering, ada yang KL, banyak. Disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien tersebut, ya. Kalau RL ini merupakan cairan yang paling sering digunakan karena komposisi dari RL ini sama dengan komposisi cairan tubuh manusia. Ya, NaCl itu kandungannya adalah natrium klorida atau garam. Dextrose itu kandungannya adalah glukosa. Ya, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%. Yang asering, KL itu biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan yang diare atau yang kekurangan kalium, itu biasanya diberikan dengan KL. Ya. Kemudian selanjutnya adalah aboket, ya, atau kateter IV atau IV kateter. Itu namanya aboket. Ini ada berbagai macam rupa. Ini yang ada yang warna pink. Ini ukuran 20. Lucu. Ini yang warna pink ukuran 20. Hemat banget sumpah. Ini yang ada yang 22, ada yang 24, ada yang 26 warna ungu. Ada juga di bawah 20 yang 18, di bawah 18 ada yang ukuran 16. Jadi untuk IV kateter itu semakin besar angkanya, jarumnya akan semakin kecil. Ya, semakin kecil angkanya, jarumnya akan semakin besar. Jadi biasanya kalau pada pasien dewasa kita menggunakan di antara 16, 18 atau 20. Nah, di sini tersedia adalah 22 dengan 24. Wow. Ya, ini tadi kita gunakan di kelas sebelah yang ukuran 20, ini yang ukuran 22. Ya. Oke, ini harus disposable, ya, sekali pakai. Begitupun juga dengan selang infus itu sekali pakai, tidak boleh dipakai berulang. Jadi satu pasien satu selang infus dan satu aboket atau IV kateter ini. Ya. Nah, setelah ini siap, kemudian harus ada Hipafix, ya, atau plester yang coklat. Tapi biasanya beberapa rumah sakit itu sudah tidak menggunakan kertas yang seperti ini karena ini menyakitkan bagi pasien kalau ditempelkan. Betul. Mereka lebih menggunakan yang bening, yang transparan. Mungkin kalian pernah dirawat di rumah sakit. Saya di rumah sakit ini belum pernah melihat ada yang pakai seperti itu. Yang mereka masih pakai yang begini atau yang pakai plaster coklat. Repot sekali oleh yang begitu itu. Sakit. Tapi di luar itu mereka sudah yang pakai bening, modelnya sepertinya jadi transparan, jadi ditempelkan terus aboketnya sudah tidak seperti ini, yang ada sayapnya. Ya, yang tertempel ada sayapnya. Itu yang sudah seperti yang kami pakai. Maka kami sudah pakai seperti itu. Jarang sekali kami menemukan yang begini lagi. Ya, tapi itulah yang ada. Nah, kemudian ada alkohol swab. Ya, ini alkohol swab, isinya adalah alkohol untuk desinfektan. Dia akan melakukan penusukan. Kemudian teman-teman siapkan bengkok, handspoon, dan bak instrumen. Ya, nah, itulah persiapan alat yang teman-teman butuhkan untuk melakukan pemasangan infus. Setelah itu siapkan pasiennya. Nah, teman-teman siapkan kepada pasien, pastikan pasien dalam keadaan rileks dan tenang, tidak tegang, agar pemasangan infus tersebut mudah. Nah, pemasangan infus ini susah-susah gampang. Kenapa saya mengatakan susah-susah gampang? Karena kalau sudah berhasil satu kali, nikmat. Tetapi kalau saat ditusuk bengkak atau pecah, nah itu bikin susah. Kita harus mencari lagi vena yang akan dilakukan. Tujuan dari pemasangan infus ini adalah untuk melakukan terapi substitusi cairan pada pasien. Ya, selain itu pemasangan infus juga akan memudahkan pasien dalam melakukan pemberian terapi injeksi. Makanya terapi injeksi saya terakhirkan setelah pemasangan infus dilakukan. Oke, setelah semua lengkap, dekatkan kepada pasien, bawa bak dan instrumennya. Tergantung dari kondisinya. Misalnya kalau di ruangan pasiennya akan baring, tapi karena ini duduk, kalau tadi nampak teman-teman berdiri itu sudah memungkinkan untuk melihat jangkau secara luas, jadi kita dudukkan saja pasiennya. Ya. Kemudian teman-teman dekatkan alatnya. Biasanya itu untuk pemasangan infus itu kita lakukan pada tangan yang tidak dominan. Kiri. Ya. Nah, karena kalau yang tangan dominan itu biasanya sering tersumbat lah, itu akan nambah-nambah kerjaan dari perawat sendiri. Ya.
Jadi kalau ditanyakan kepada pasien, tapi ini tidak ada SOP yang tetapnya ya. Ini hanya berdasarkan preferensi saya. Saya tuh jarang sekali memasang di tangan yang dominan karena itu akan mengganggu pergerakan pasien satu, dan yang kedua yang paling penting adalah akan menambah pekerjaan itu sebagai seorang perawat karena dia pasti bergerak ke sana kemari sedangkan ini harus tidak diminimalisir pergerakannya agar tidak terjadi penyumbatan dan sebagainya ya. Jadi itu tidak ada, jadi jangan sampai teman-teman bilang itu ada tuntutannya, tidak ada. Itu saya lebih menggunakan preferensi sendiri bahwa saya tidak sedang di tangan yang dominan. Nah, jadi kita ke pasiennya, Budin dominannya sebelah mana? Budin kidal atau kanan? Kanan. Di kanan dari lahir. Ya. Nah, jadi Budin dominannya kita adalah tangan kanan, berarti kita akan pasang di tangan kiri. Kayak tidur Yang relax pertama di adalah pasien. pastikan bahwa pasien tersebut tidak ada area hematom di tangan di area tersebut. Misalnya, contoh di tangan Budin sini ada luka di sebelah sini, kita pasang di sini itu tidak boleh. Ya, jadi kalau ada luka di sebelah sini harus di atasnya. Ya, harus di atasnya. Karena itu ada lukanya tuh. Perlukaan, ada menjadi bekas pembedahannya tidak boleh. Kan bocoran. Apakah kita hanya akan pasang infus di tangan saja? Itu tidak. Ya, banyak ya. Jadi kita bisa pasang di lengan, kita bisa pasang di tangan, di punggung tangan, di lengan, di leher bisa, di temporal bisa, di femur bisa, di lipatan paha bisa, di tumit kaki juga bisa. Ya. Bayi-bayi punya di kaki. Ya. Jadi penonton mau yang mana? Leher. Itu ada sama suara pasiennya. Pasien mau di mana? Oh, tangan. Jadi kita akan pasang di lengan. Ya, jadi di lengan. Nah, posisinya itu kita harus berada di sebelah dari tempat untuk melakukan penusukan. Ya. Nah, yang pertama teman-teman harus siapkan adalah pastikan cairan. Ya. Jadi infus ini, tindakan ini itu bukan merupakan tindakan mandiri dari perawat, tetapi tindakan ini merupakan pendelegasian tugas dari seorang dokter kepada perawat. Ya. Jadi penentuan jenis cairan, berapa banyak jumlah tetesan itu bukan perawat yang menentukan, tapi dokternya sendiri. Ya, tetapi perawat harus tahu apa kegunaan dari ini, kenapa tetesannya harus segitu, bagaimana cara mendapatkan tetesan itu, perawat harus tahu. Agar apa? Fungsi advokasi dari kalian itu harus bisa berjalan kalau di situ. Ya. Kalau kalian tidak ada fungsi advokasi, kalau kalian tidak ada pengetahuan, fungsi advokasi itu tidak akan jalan. Karena kalian cuma oh iya dokter, iya dokter, iya dokter, iya dokter. Karena tidak ada yang tertinggal di sini. Karena tidak ada alasan. Ya. Oke. Jadi cairan, kemudian siapkan dengan infusetnya. Nah, maafkan segala macam keterbatasan yang ada tadi. Ya. Gantungkan, posisi terbalik, buka, tusukkan. Ya. Kemudian teman-teman harus mengisi terlebih dahulu ruang di sini. Ya, isi setengah, caranya dipencet saja. Ya, jangan diisi full. Bagaimana kalau sudah terisi full? Kita tidak bisa tahu apakah ada menetes atau tidak. Ya, nah, caranya kalau sudah terisi full ya dikembalikan lagi, pencet lagi. Ya, nah, di setengah saja. Kemudian keluarkan udara yang berada di dalam selang. Ya, di selang ini ada udara. Tidak boleh ada udara yang berada di dalam rongga selang ini. Kalau ada udara itu dia modelnya akan seperti ini. Ya, ada putih-putih seperti ini. Berarti ini tanda ada udara di dalamnya. Kalau udara ini masuk ke pembuluh darah pasien, itu bisa mengakibatkan pembuluh darahnya bisa tersumbat, bisa plebit dengan cepat, ya akan menambah pekerjaan dari kalian lagi. Ya, nah, jadi cara mengeluarkannya adalah alirkan infuset ini dengan buang ke bengkokan dan bekonnya. Jadi perhatikan di sini dicor saja. Cor itu istilahnya ini yang mengalir deras. Ya, ini cor itu seperti ini ya. Nah, ini ada air yang akan keluar, menetes sambil diperhatikan untuk perlahan. Ya, diklaim lagi. Nah, rongga udara tadi yang berada di ujung itu sudah tidak ada ya. Sudah bersih. Ya. Nah, kemudian tutup dan gantung kembali di atas. Oke, ini alatnya sudah siap. Kemudian selanjutnya adalah siapkan plester kalau kita bisa menggunakan Hipafix seperti ini. Ya, kalau dari saya tuh lebih
propernya untuk menggunakan yang 3 sampai dengan 4 plester, 3 plester kecil, 1 plester yang agak lebar atau besar. Ya, silakan teman-teman gunting seperti ini modelnya. Jika sudah siap semua, lakukan cuci tangan. Ya, cuci tangan sama tadi 6 langkah. Ya, teman-teman saya lakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian gunakan handscoon. Ya, ada handscoon disediakan. Maaf saya tidak menggunakan handscoon. Saya percaya sama Budin tidak ada penyakit yang menularkan sama saya ini. Jadi teman-teman harus menggunakan handscoon ya sebagai alat perlindungan diri dari seorang perawat. Nah, jadi sebenarnya kami dianjurkan untuk handscoon, tapi karena tangan saya lagi kering, itu ada tepung di dalam handscoon itu ada bedak, takutnya malah mengiritasi. Jadi saya tidak mempraktekkan penggunaan handscoon, tapi teman-teman harus menggunakan handscoon saat kita ujian nanti. Ya, gunakan handscoon. Kemudian pilih vena yang akan teman-teman lakukan penusukan. Ya. Nah, caranya adalah minta pasien menggenggam tangan dengan posisi jempol itu berada di dalam. Ya. Genggam tapi rileks, tidak keras. Genggam saja tapi rileks. Genggam, rileks. Ya. Kemudian setelah itu pasang ini namanya apa? Kateter. Kateter. Posisi pemasangan turniket adalah sekitar 10 sampai dengan 15 cm di atas area penusukan. Akan teman-teman lakukan penusukan. Supaya mau membengkak ya, dipasang, kencangkan. Kencangkan kita. Ya. Lihat sana dong. Tujuan dari turniket adalah untuk membendung aliran darah sementara Pasien agar vena ini itu bisa timbul atau menonjol. Ya. Kalau kayak Kio tadi vena itu akan sedikit tenggelam. Ya, karena ada agak lebih sedikit berisi tangan Tio. Ya. Tadi di belakang nyebutnya ada lemak kan? Iya, bukan ya? Iya, Ya, jadi tangan Tio ini agak sedikit berisi saja Tio ya. Ya, itu kelebihan yang dipunyai oleh Tio. Itu kelebihan yang tidak saya punyai. Ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman lakukan desinfektan pada area yang dilakukan penusukan dengan menggunakan alkohol swab. Ya, disobek, buang pada jengkok. Cara desinfektannya itu adalah teman-teman harus tentukan. Misalnya kayak gini, ini ada berapa yang kelihatan? 3 ya? Iya. Yang mana mau pilih? 3 ya? Iya. Ya. Pilih vena yang lurus dan tidak bercabang. Bagaimana? Itu kan. Yang mana? Ini 1, 2, 3. Ke 2 di tengah ya? Ya. Jadi pilih yang venanya itu lurus dan tidak bercabang. Kalau seperti saya punya. Oh iya. Ini kan? Jadi jangan mengambil lagi nih, karena ini percabangan. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman jangan menusuk dari sini. Karena ada cabang di sini. Ya, di sini juga. Nah, ini jangan ditusuknya di sini karena ini kan bercabang. Tapi teman-teman mengambil dari bawah lurus, yang vena yang lurus. Oke. Yang lurus akan dicek venanya sendiri. Sebelum bercabang. Kemudian desinfektan area akan dilakukan penusukan dengan cara membersihkan dari dalam ke luar. Maksudnya dari dalam keluar adalah misalnya menusuk area yang tengah tadi ini, kita posisi alkohol swab ini kita gosok melingkar dari dalam ke luar. Ya. Jangan digosok gini. Ya. Jangan digosok gitu. Karena apa? Ini kita membersihkan, menjaga area ini akan tetap steril. Kalau teman-teman gosok seperti ini, berarti yang dari dalam tadi teman-teman bawa keluar, kasih masuk lagi ke dalam, di luar. Ya. Tetapi kalau digosok dari luar, dari dalam keluar, jadi teman-teman menggosok dari area dalam, diputar melingkar ke arah luar. Oke? Ya. Nah, setelah itu ini dibuang ke bengkok. Ya. Venanya sudah steril dan bersih. Selanjutnya siapkan avoketnya. Ya. Ini ditusuk usulan, Budi? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aduh. Ada BPJS kan, Budi? Awas lo foto di pohon. Apa tadi, Pon?
Selanjutnya adalah teman-teman, kalau Budin mau tusuk normal, Budin mana waktu? ditusuk Budin ya. Ada wakil cuy. Ya, maaf ya sebelah sini ya, kalau sebelah sini dari kelihatan bisa ke sana. Budin tadi Dilemaskan. Ini Budin nampak keras kan? Dilemaskan Budin. Nah, ini ada tips dan triknya teman-teman. Kalau pada yang usia muda kayak kita ini, itu masih kencang kulitnya, ya. Kalau pada lansia, teman-teman jangan langsung tusuk, tapi kencangkan dulu kulitnya seperti ini, agar veranya itu bisa lurus dan jelas, ya. Posisi penusukan ini baru ya, tadi baru saya buka ini plastiknya. Beliau Budin kirim Fatimah. Posisi jarum ini seperti ini ya. Ya. Ini ada bagian lubang bagian atas, ada yang tajam bagian bawah. Itu yang lubangnya menghadap ke atas. Ya, lubangnya menghadap ke atas teman-teman. Ditusuk dengan posisi jarum itu berada di sekitar 15 derajat saja. Ini coba. Budin. Berarti Budin tidak sakit. Tidak ada respon dia. Kekurangan darah. Oh, sakit. Bikin stiker. Ada di AC kok keluar. Minumin aja. Tidak ada. Terus ulang. Seberdarah. Langsung jadi karantina. Tarik nafas. Minum air dulu Budin. Oh, nggak ada. Ada. Dia akan saat pas vena, dia akan keluar darah seperti ini dengan sendirinya. Oke. Ya. Dari video Budin ada video kan? Terus teman-teman lepas ini tourniquetnya, lepas. Kemudian ini jarumnya tadi itu kan lebih panjang daripada mandirinya ya. Teman-teman tarik perlahan. Mana nurse? Tarik perlahan. Kemudian dorong sampai ada darah di putih tadi itu masuk. Teman-teman dorong perlahan. Sampai ujung. Mentok ya. Oke. Setelah itu teman-teman tekan menggunakan jempol sebelum teman-teman cabut jarumnya ini. Tujuannya apa? Agar saat teman-teman cabut jarumnya ini Tidak muncrat. tidak akan ikut keluar. Tidak akan keluar ya? Ya, terus perhatikan ini harus teman-teman lakukan secara hati-hati dengan seksama dan baik. Ya? Ya. Setelah itu, ini sudah pasti, ya. Teman-teman sambungkan dengan infusetnya. Alah, pura-pura pun itu. Aduh lapar ya. Ya, kalau jempol saya lepas, ini darah akan muncul keluar. Karena venanya itu sudah tersambung dengan mandarin yang berada di dalam tadi. Ya, jadi kita sambungkan. Kemudian
Karena kita pakai di sini sudah dimana kita lepaskan lasernya. MG di supel kalau tambah video di PHP. Ya, kemudian jika sudah terpasang, teman-teman fiksasi terlebih dahulu. Ya, fiksasi begini, teman fiksasi agar ini tidak bergerak. Ya, jika sudah, teman-teman coba tes jalankan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil dilihat apakah ada pembengkakan di sini atau tidak. Tes ya. Sakit Budin? Ya, ini menetes. Sambil diperhatikan bahwa ini menetes atau tidak. Ya, lihat. Berarti kalau dia tidak menetes berarti ada penyumbatan di dalam. Ya, oke, klaim kembali. Jika sudah, lakukan fiksasi untuk yang kedua kalinya. Nah, saat melakukan fiksasi ini, teman-teman itu kalau kita masih menggunakan handphone itu agak susah. Lengket sudah bisa dilepas karena sudah tidak ada kemungkinan kontak dengan cairan tubuh dari pasien. Ya, modelnya itu adalah teman-teman bisa melakukan seperti ini. Butterfly, ini dieratkan lagi. Mungkin begitu asik loh. Oh, dia punya kostum deh. Beri nanti habis baru keluar. Makanya saya hentikan. Ada BPJS kan tadi Budin ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, ini untuk estetikanya saja. Ya, jadi teman-teman pastikan ini itu tidak menghalangi gerakan dari tangan pasien. Silakan ditekuk seperti ini modelnya. Kemudian dilepas. BPJS tahu. Ya, nah ini opsional, bisa teman-teman gunakan hal ini. Kalau saya lebih senang menggunakan hal ini agar lebih memperkuat daya rekat di antara matriks tersebut. Nah, saat teman-teman tempel seperti ini, itu usahakan sambungan ini itu tetap tertutup juga. Ya, karena kadang itu sambungan itu yang sering lepas. Rupa ibu-ibu Facebook. Nggak tahu Ya, ini hasil akhir dari teman-teman saat melakukan fiksasi kepada pasien. Dan ini tidak boleh untuk ditutup karena akan dilakukan injeksi. Jadi sambil dicek kembali, silakan di atas tetesan cairan. Ya, pastikan itu menetes. Oke. Nah, kalau itu teman-teman perhatikan jangan sampai ada lebet atau bengkak di sini. Nah, mulai seperti tadi kalau ada misalnya satu kali tusuk tidak masuk, teman-teman coba geser dulu jarumnya. Ya, sambil cari di mana cahaya, tapi kadang ya, sakit sih. Tapi kemudian tadi tidak. Jadi, makanya teman-teman bisa tarik kembali jarumnya. Ya, jadi inilah hasil akhir kalau teman-teman untuk melakukan infus kepada pasien. Mana-mana foto. Photoshoot bu. Oke, gitu ya. Nah, ada pertanyaan?